Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha kelas 4 MI Al-Khairiyah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran hari ini kita masih dalam pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ. Walaupun dalam keadaan PJJ, kita harus tetap semangat. Sebelum mulai pembelajaran matematika pada hari ini, marilah kita secara bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini yaitu masih tentang pecahan. Sebelumnya kita telah mempelajari pecahan senilai. Banyak-banyak berlatih tentang pelajaran selanjutnya agar diberi pemahaman yang lebih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pecahan. Ada berapa ya kira-kira jenis-jenis pecahan? Betul, ada 4. Ada 4 jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, desimal. Yang keempat, persen. Jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Sekali lagi, pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Sedangkan pecahan campuran adalah terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pecahan biasa. Apa sih itu tentang pecahan biasa? Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Di sini ada pecahan biasa 1/2. Kira-kira masih ingat nggak nih mana yang pembilang dan mana yang penyebut? Mari kita simak. Angka 1 yaitu bisa dikatakan dengan pembilang. Sedangkan angka 2 yang di bawah dikatakan penyebut. Sekali lagi, angka 1 yang berada di atas itu merupakan pembilang. Sedangkan angka 2 yang berada di bawah itu adalah penyebut. Coba diperhatikan. Macam-macam pecahan biasa. Ada 3/4, ada 1/5, ada 7/8, ada 5/3, ada 3/2, ada 7/5. Coba kalian perhatikan, apakah ada yang beda ya antara pecahan yang di atas dengan pecahan biasa yang di bawah? Coba kalian perhatikan. Betul, ada perbedaannya. Pecahan biasa yang di atas, kalau kita lihat, pembilangnya ini lebih kecil dengan penyebutnya. 3 lebih kecil dibandingkan 4. Kemudian 1/5, 1 lebih kecil dibanding 5. Selanjutnya 7/8, 7 lebih kecil dibandingkan 8. Maka ini disebut dengan pecahan murni. Apa sih itu pecahan murni? Pecahan murni adalah pembilang lebih kecil dibandingkan penyebut. Selanjutnya coba perhatikan pecahan biasa yang di bawah. Ada bilangan 5/3, ada 3/2, ada 7/5.
Apakah kalian sudah lihat perbedaannya? Betul. Pembilang lebih besar dibandingkan penyebut. 5 lebih besar dibanding 3. 3/2. 3 lebih besar dibandingkan 2. 7/5. 7 lebih besar dibandingkan 5. Maka ini disebut dengan pecahan tidak murni. Apa sih pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pembilang lebih besar dibandingkan penyebut. Selanjutnya, pecahan campuran. Apa sih pecahan campuran itu? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Coba diperhatikan, di sini ada pecahan campuran 1, 2/3. 1 sebagai bilangan bulat, sedangkan 2/3 itu adalah pecahan biasa. Pecahan campuran mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada bilangan 3/2, 5/3, 7/6. Kalau kita perhatikan, 3 lebih besar dibandingkan 2. 5 lebih besar dibandingkan 3. Sedangkan 7/6, 7 lebih besar dibandingkan 6. Maka kita bisa rubah nih pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Tapi ingat, pecahan biasa dapat diubah ke pecahan campuran hanya jika pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini ada contoh 3/2. Bagaimana caranya menjadikan pecahan campuran? Caranya 3 dibagi 2 hasilnya 1 dan punya sisa 1. Hasil dari 3/2 adalah 1. Maka 1 ini ditulis sebagai bilangan bulat. Sedangkan sisanya, yaitu sisa 1, maka ditulis 1/2. Ya, jadi yang sisanya ini ditulis sebagai pembilang. Sedangkan penyebut itu sama. Berapa? Betul, yaitu 2. Jadi yang tidak berubah itu adalah penyebut. Agar lebih jelas, contoh yang kedua, coba disimak. Bagaimana caranya? 7/3. 7 dibagi 3 hasilnya 2. Sisanya 1. Jadi angka 2 ini kita tulis sebagai bilangan bulat. Sedangkan angka 1 kita tulis sebagai pembilang. Per 3. 3 ini adalah penyebut. Maka yang tadi Bapak udah bilang, penyebutnya tetap sama. Coba kalian pelajari. Kalian coba jawab. Di sini ada soal 7/6. Berapa ya hasilnya ya? Coba kalian berlatih. Pembelajaran selanjutnya, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini ada pecahan campuran 1, 2/3. Bagaimana caranya ya? 1 dikali 3.
Berapa hasilnya? Betul, 1 dikali 3 sama dengan 3. Berarti di sini kalian bisa lihat bilangan bulat dikali dengan penyebut. Hasil dari perkalian tersebut ditambah atau dijumlah dengan pembilang. 1 dikali 3 hasilnya 3. Ditambah 2 hasilnya 5. Maka bisa ditulis dengan angka 5/3. Ingat, penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Contoh yang kedua, di sini ada 2/3/5. Bagaimana ya caranya ya? Mari diperhatikan baik-baik. Caranya sama seperti yang tadi. 2 dikali 5. 2 ini sebagai bilangan bulat dikali dengan 5 sebagai penyebut. Berarti 2 dikali 5 hasilnya 10. Betul. Dari hasil perkalian 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Selanjutnya ditambah dengan pembilang. Maka bisa ditulis 10 ditambah 3 hasilnya 13. Ditulis 13/5. Sedangkan penyebutnya tetap sama, yaitu sama-sama ditulis dengan angka 5. Tanamkan pada diri kalian bahwa matematik itu mudah. Demikian pembelajaran matematika pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.